Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fevli Juliandari Santeri dengan NIM 712021-043. Di sini saya akan menceritakan tentang kekristenan yang masuk di Maluku Utara. Perjuangan para misionaris ini dalam kasih sebar Injil sungguh luar biasa. Dan dompe semangat yang berkobar-kobar, dan dompe misi besar untuk kasih sebar agama Kristen di Indonesia. Pada awal abad ke-16, seorang utusan Yesuit DP nama Franciscus Xaverius datang di Maluku dan dia kasih sebar agama Kristen di daerah ini. DP hasil, banyak orang menjadi Kristen. Ada DP orang rahib DP nama Simon Vance. Karena dia teladan dalam hidupnya, dia berhasil menarik banyak orang-orang di Mamuya dan di kampung-kampung lain untuk jadi Kristen. Banyak pedagang-pedagang Portugis yang datang di setiap kampung yang ada Kristen ini. Orang-orang Portugis ini merasa bahwa orang-orang yang sudah jadi Kristen ini harus ada pendidikan yang lebih lanjut. Jadi di sini dong kasih berikan pendidikan tetapi dalam bahasa campuran bahasa Melayu dan Portugis. Dan di situ karena keterbatasan don tidak bisa bicara dan dompe guru-guru yang so ajar dorang ini. Akhirnya banyak yang juga masih percaya terhadap dompe nenek moyang, tapi dong so kenal siapa itu Allah dan kenal Kristus yang so mati di kayu salib. Meskipun masih kayak samar-samar begitu, dong tetap mengetahui dan dong tetap tahu mengenai penghukuman terakhir serta neraka yang mengancam para orang yang berdosa. Pada awal abad ke-18, terjadi penghambatan yang dilakukan oleh Sultan Hairon. Karena persoalan politik antara Spanyol dan Portugis ini, akhirnya perang antara Sultan Ternate dan Sultan Tidore terjadi. Penduduk Ternate sendiri kebanyakan beragama Islam. Karena hal ini, maka terjadi perang yang besar. Akhirnya agama Kristen di Halmahera ini dibasmi. Tapi pada tahun 1865 sampai 1866, kelompok USV ini dong datang. DP nama Hendrik van Dijk dan De Bode. Dong mulai dong pekerjaan Injil ini di Halmahera, terutama di Galela yang menurut dorang daerah yang padat penduduk. Akhirnya Van Dijk tiba di Halmahera, tepatnya di Ternate. Tetapi DP perjalanan ini tidak terlepas dari banyak tantangan oleh Sultan Ternate. Van Dijk berusaha untuk meminta izin Pak Sultan dan Presiden untuk dia menetap di sana, di pedalaman itu. Van Dijk dapat suruh tinggal di pesisir Galela, tapi karena dia suka bertani, dia pilih tinggal di bagian pedalaman Galela. Terus oleh orang sana dong suruh dia tinggal di kampung yang DP nama Morodogo, yang DP arti kampung Moro. Terus oleh Van Dijk, dia kasih nama kampung ini DP nama kampung Duma, yang DP arti tempat perteduhan menurut Yesaya 21 ayat 11. Di kampung itu sebelumnya orang percaya bahwa ada raksasa yang DP nama Tomadoa. Raksasa ini tak suka ada orang yang tinggal di situ. Jika ada orang yang berani tinggal di lokasi itu, berarti dia tak akan keluar lagi, alias dia dapat membunuh dari raksasa itu. Tapi saat dia tinggal di situ tak terjadi apa-apa pada dia. Akhirnya masyarakat di situ ingin bunuh pada dia, tetapi tidak bisa. Dan pada saat itu hujan turun selama 3 hari dan danau akhirnya meluap. Kecuali Van Dijk perumah yang tak kenal air. Penduduk kampung terus dong tako. Terus dong cari perlindungan pak orang ini. Dan karena hal itu dong datang di Van Dijk perumah, Van Dijk memanfaatkan cara ini untuk memberitakan Injil. Dorang dapat ajak berdoa dan karena dorang berdoa ini pada hari yang keempat, hujan akhirnya berhenti dan air danau kembali surut dan kembali seperti semula. Karena hal ini orang-orang sekitar menjadi takjub pada dia dan akhirnya mereka kembali mengenal Yesus Kristus dan di sini Injil tentang Yesus Kristus mulai berkembang hingga sampai sekarang.